Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman? Jumpa lagi bersama kami di channel Kang Teknik ya. Di video kali ini kita ada kulkas Panasonic ya, 2 pintu. Untuk keluarnya itu tidak dingin ya, atas maupun bawah ya. Nah, di video kali ini kulkas ini sudah dinyalakan ya, namun di sini pada bagian evaporator itu enggak ada dingin sama sekali ya. Hanya di bagian ujung sini saja, jadi dinginnya itu enggak sampai merata ke sini. Dan juga untuk di bagian fan-nya ini cukup keras ya, tuh diputar keras. Nah, ini untuk Panasonic modelnya seperti ini ya. Untuk fan-nya tuh diputar keras, otomatis dia nggak mau berputar ya. Ada kemungkinan kulkas ini tidak dingin dan lama nggak dipakai ya, makanya kipasnya ini bisa sampai nggak bisa berputar ya, seperti ini ya tuh. Nah, karena di sini nggak ada pembukuan sama sekali, otomatis di bagian bodi ini nggak panas ya pada saat mesin hidup. Nah, selanjutnya apa yang perlu dilakukan? Sekarang kita akan cek untuk di bagian mesinnya. Nah, untuk mengetahui apakah freonnya itu ada atau enggak ya, teman-teman bisa cek di bagian sini. Nah, pastikan kompresornya itu hidup dulu ya, pastikan kompresornya itu hidup. Nah, setelah hidup, teman-teman bisa cek nih di bagian jalur kondensor di sebelah sini ya. Nah, jalur kondensor ataupun di bagian filter. Nah, kalau misalkan di bagian kondensor ataupun di bagian filter ini tidak panas, ada kemungkinan terjadi kebocoran ya. Ada kebocoran di bagian freon. Nah, solusinya gimana, Mas? Nah, solusinya karena ini kulkas udah lama ya, nggak terpakai, udah rusak lalu dibiarkan terlalu lama, ada kemungkinan ini ada kebocoran entah itu di bagian kondensor ataupun di evaporator. Nah, solusinya kita kalau misalkan mendapatkan seperti ini, nah ini karena kondensornya menggunakan tembaga ya, tidak menutup kemungkinan kondensor tembaga ini bisa bocor juga. Bisa juga di bagian evaporator. Nah, solusinya kita lakukan pengepresan ya. Jadi kita kasih tekanan di bagian evaporator, kasih tekanan, dan juga di bagian kondensor juga kita kasih tekanan. Nah, seperti itu. Nah, caranya teman-teman bisa simak ya. Selanjutnya di sisi hisap ya, di bagian pipa hisap. Nah, ini pipa hisap yang masuk ke evaporator. Ini kita potong, dan juga jalur kondensor di sini juga kita potong ya. Dan di bagian kapiler yang masuk ke filter ini juga kita potong. Nah, lalu kita pasang pentil ya, kita pasang pentil pengisian. Nah, seperti ini. Dan juga di satu sisi di jalur ke hisap ke evap ini kita pasang juga. Setelah kita las ya, di bagian kondensor udah kita pasangi pentil, bagian evap juga kita las pasang pentil, dan juga di bagian kapiler ini udah kita buntu. Selanjutnya kita pasang manifolnya ya. Ini bertujuan untuk mengetahui pressure kedua pipa ini ya, tekanannya itu mau turun atau enggak.
Kalau misalkan terjadi penurunan, ada kemungkinan terjadi kebocoran ya teman-teman ya. Nah, ini kita pasang, yang ini juga. Oke. Oke, di sini kita dorong pakai kompresor ya, kompresor dari kita punya ini. Boleh menggunakan kompresor yang ini, yang bawaannya boleh menggunakan dari luaran juga boleh ya. Nah, sekarang kita hidupkan. Nah, ini tekanannya teman-teman bisa lihat. Oke, di sini kompresor sudah hidup, sudah kita hidupkan ya. Kita buka dulu untuk manifoldnya. Oke, sini tekanan udah naik ya. Nah, ini untuk yang di jalur evap ini kita kasih di angka 100 saja ya. Kalau sudah nyampe 100 kita tutup untuk di bagian evap. Oke, udah 100 kita tutup, kita tunggu di bagian kondensor. Untuk kondensor sendiri kita di angka 250 ya. Yang penting 200 lebih lah ya. Oke, di sini udah 200 lebih. Kita tutup. Lebih. Oke, setelah kita kasih tekanan, teman-teman jangan lupa ya dicek menggunakan air sabun. Untuk di bagian selang-selangnya ini takutnya ada yang bocor di area selang, di area kapiler juga kita cek semua, pastikan nggak ada yang bocor ya. Tinggal kita tunggu nih teman-teman ya, tinggal kita tunggu yang mana yang turun ya. Kalau yang jalur evap yang turun ada kemungkinan di daerah evaporator yang bocor. Kalau di bagian kondensor berarti tinggal kita ganti kondensor ya. Oke, di sini setelah kita tinggal beberapa saat, di sini terjadi penurunan ya. Untuk di bagian jalur kondensor tidak terjadi penurunan, tetap di angka 200. Dan untuk yang di jalur evap yang tadinya 100 sekarang tinggal di 20 ya, 25-an. Jadi kemungkinan bocor itu ada di bagian evaporator ya, ada di bagian evaporator. Jadi kita akan cek nanti untuk evaporatornya. Jadi untuk perbaikannya itu kita bikin di 2 video ya, karena ini udah nggak cukup. Di sini kita bikin untuk pengecekan saja, memastikan saja letak kebocorannya itu di mana ya. Oke, sampai di sini dulu video dari kami, semoga bermanfaat. Kalau misalkan teman-teman ada yang perlu ditanyakan, boleh tulis di kolom komentar. Jangan lupa dukung channel kami dengan cara tekan tombol like-nya dan juga subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.